Kita sungguh prihatin dengan kondisi pendidikan nasional. Banyak yang bicara tentang pendidikan. Bahkan Menteri Pendidikannya pun bicara tentang pendidikan. Namun sungguh sangat disayangkan. Bicara pendidikan di Indonesia namun tidak berakar pada filosofi pendidikan Indonesia itu sendiri. Dalam hal ini adalah landasan konstitusional pendidikan Indonesia yang mestinya harus dipegang kuat. Pendidikan Indonesia dirumuskan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yakni upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita harus ingat, rumusan ini digali oleh sekelompok ulama dan juga tokoh-tokoh lain yang dikenal sebagai Panitia 9. Panitia 9 itu melahirkan apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Dan dengan Gentleman Agreement, rumusan pada sila yang pertama itu memang disepakati dirubah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu para ulama yang duduk di Panitia 9 pun, bahkan pada akhirnya pada sidang PPU PKI pun setuju. Namun rumusan mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dikoreksi. Diksi mencerdaskan kehidupan bangsa yang pilihan dari Panitia 9, yang di situ ada ulama besar kita, Wahid Hasyim, ada Soebarjo, ada Soekarno, yang juga notabene adalah santrinya Cokro Aminoto, tentu saja sangat paham dengan pilihan diksi mencerdaskan ini. Tidak ada diksi lain yang dipilih, yakni tetap mencerdaskan. Bukan menerampilkan, bukan memintarkan, tapi mencerdaskan. Karena apa? Karena mereka pun tentu saja sangat memahami diksi mencerdaskan itu yang sejalan atau sama dengan Al-Qais, yakni orang yang cerdas, yang tentu saja mereka sangat paham. Al-Qais itu sesuai dengan takrif atau definisi ataupun sabda Rasulullah SAW, Al-Qaisu mandana nafsahu wa amila lima pada mauti. Dengan demikian, menurut hemat saya sebagai seorang guru, mestinya pendidikan Indonesia lebih berorientasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, atau pendidikan yang mencerdaskan, bukan pendidikan yang lain-lainnya. Saat ini berkembang keinginan dengan kurikulumnya yang dikenal dengan kurikulum merdeka. Tentu saja di balik itu ada filosofi kehidupannya, yakni kehidupan orang-orang merdeka, kehidupan orang-orang bebas.
Dan memang ini sangat sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Nadiem. Kita bisa melihat bagaimana pernikahan Nadiem dan bagaimana pergaulan Nadiem yang kita sungguh tidak paham sebelum ini dia ada di mana. Kita tahunya ada di ojek online. Tetapi sungguh kita mestinya saling menjaga tentang pendidikan ini. Termasuk juga menjaga keyakinan akan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu sungguh para pemimpin bangsa, terutama presiden, paham untuk bisa menyeimbangkan itu. Secara turun-menurun, untuk posisi ini dipegang oleh para tokoh yang memang betul-betul memiliki landasan pengikut yang kuat. Selama ini kita bisa melihat Departemen Agama atau Menteri Agama dipegang oleh kelompok mayoritas keberagaman Indonesia, tokoh-tokoh Nahdliyin. Sedangkan untuk pendidikan dipegang oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ini sebuah penghargaan yang luar biasa. Apakah itu demokratis? Sangat demokratis. Karena pada hakikatnya demokrasi adalah menghormati mayoritas. Demokrasi adalah menghormati mayoritas. Kita bisa lihat mekanisme pengambilan keputusan dalam demokrasi adalah dengan pengambilan keputusan mayoritas. Jadi sangat-sangat bijak jika untuk menjaga nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai yang mencerdaskan bangsa diberikan kepada tokoh-tokoh yang memiliki akar yang dominan, akar mayoritas. Nah, tiba-tiba diberikan kepada orang yang gak jelas. Makanya sungguh sangat disayangkan kalau kemudian Indonesia akan terjebak pada kehidupan bebas dengan pendidikan yang membebaskan. Pendidikan ini, pendidikan yang berlabel memerdekakan ini bukan yang pertama. Di dunia ini sudah panjang usianya. Terutama oleh kelompok Freirian, kelompok pendidikan yang memerdekakan itu memang bertumpu pada pendidikan hidup bebas. Kita lebih membutuhkan pendidikan yang mencerdaskan daripada pendidikan yang memerdekakan. Kita bukan bangsa-bangsa yang seperti itu. Kita adalah bangsa yang memegang nilai-nilai luhur, nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa, yang itu harus dijaga terus oleh para pemimpin bangsa. Sesungguhnya itu memang dijaga oleh kita semua, tapi yang diamanatkan untuk mengelola ini adalah para pemimpin bangsa. Dan para pemimpin bangsa diamanatkan, pemerintahan diamanatkan untuk berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk mensejahterakan, memajukan kesejahteraan umum dan lain-lainnya. Rumusan itu tidak pernah berubah. Rumusan itu berasal dari rumusan Piagam Jakarta yang kita bisa melihatnya. Itu sangat kental dengan kesantrian, itu sangat kental dengan keberagaman mayoritas masyarakat Indonesia. Karena sejarah menulis, sejarah menyaksikan di piagam itulah tertuang kekentalan akan keyakinan syariat Islam. Meskipun kemudian
kita secara gentleman melakukan perubahan demi kebaikan bersama. Jadi, jangan pernah melupakan akar pelaksanaan pendidikan Indonesia. Jangan pernah menggeser pendidikan Indonesia menjadi pengajaran Indonesia. Jangan pernah menggeser guru hanya menjadi fasilitator. Kita tetap membutuhkan guru, kita tetap membutuhkan ustaz, kita tetap membutuhkan ulama yang akan membimbing kita dengan nilai-nilai ilahiyah. Pendidikan pun harus demikian. Jadi, tolong bagi Anda yang berbicara masalah pendidikan dimanapun berada, kembalilah ke akar dari pendidikan Indonesia, yakni upaya mencerdaskan bangsa, upaya melahirkan al-kayis yang mandana nafsahu wa amila lima ba'da mautih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.